Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin wansurna wal muslimin. Allahumma ansurna wal mustad'afin. Allahumma fukka qaida asrana wa asran muslimin. Allahumma ansurna wal mujahidin. Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin para bapak dan ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita tidak bosan-bosannya untuk terus bersyukur kepada Rabb kita, pada Tuhan kita Allah Ta'ala, karena Dia telah menjanjikan penambahan, akan diberikan banyak bonus tambahan jika kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Dan sekali lagi, kalau kita bersyukur, Allah berikan banyak tambahan. Namun sebaliknya, jika kita tidak bersyukur, Dia memberikan ancaman. Inna azabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Dan Allah Ta'ala tidak menyebutkan rincian tentang azab yang Dia ancamkan kepada kita. Artinya azab atau hukuman itu bisa berupa apa saja. Yang menarik, ayat ini di awal menyebutkan la azidannakum, akan ditambah kalau bersyukur. Tapi ketika kufur, wala in kafartum, tidak ada pengurangan. Paham napa mboten? Dalam logika kita, kalau ada penambahan berarti ada pengurangan. Kalau kamu bersyukur, nikmatnya ditambah. Kalau kamu tidak bersyukur, dalam logika kita nikmatnya akan dikurangi. Di ayat ini tidak ada kata pengurangan, itu tidak ada. La in syakartum la azidannakum. Jika bersyukur pasti ditambah. Tapi jika tidak bersyukur, tidak lantas Allah mengatakan akan dikurangi, enggak. Tapi Allah hanya mengatakan azab yang pedih sedang menunggu. Artinya bisa saja orang tidak bersyukur tapi secara nominal kekayaan malah bertambah. Bisa saja orang tidak bersyukur tapi jabatannya malah tambah meningkat, tambah tinggi, dan seterusnya. Namun di balik itu yang menunggu dia adalah hukuman.
Kita tidak tahu bentuk hukumannya apa. Apakah dibalik kekayaannya itu Allah Ta'ala buat hidupnya tidak nyaman, tidak tenang, mungkin istrinya yang tidak setia, mungkin anaknya yang tidak bisa diatur, dan lain-lainnya kita tidak tahu. Nah, yang mungkin Allah sengaja menutup itu dari kita untuk semakin menguji orang beriman apakah mereka akan tetap mempertahankan syukurnya atau tidak. Nah, hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini seperti biasanya di pekan yang kedua setiap bulan kita berjumpa di hari pertama, di hari Ahad, di hari ketika Allah memulai penciptaan langit dan bumi. Semoga di hari pertama ini kita awali dengan thalabul ilmi. Ini juga memulai pekan kita yang baru ini dengan ilmu, memulainya dengan aktivitas mulia yaitu thalabul ilmi. Sedangkan Nabi kita pernah berkata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan, pasti Allah jadikan dia paham terhadap agama. Jadi orang yang akan menjadi orang baik itu selalu dimulai dari ilmu, paham agama terlebih dahulu. Nah, pada pekan ini hari pertamanya kita mulai dengan thalabul ilmi, aktivitas untuk memahami agama yang ujungnya nanti untuk mendapat kebaikan. Dan sesuai tema, banyak yang mungkin merasa aneh itu kemarin di-share di grup apa mboten. Ada 3, pilih mana itu. Nanti ada yang salah sangka, tapi mungkin banyak yang salah sangka. Nah, tapi mungkin banyak yang salah sangka. Oke. Waktu terbit matahari 36 menit lagi. Jadi maksimal saya bicara sampai ya tambah 10 menit, nanti 45 menit. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita mulai ngaji kita pada pagi hari ini dari firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf. Mungkin saja di antara Bapak Ibu ada yang tertarik dahulu untuk mengkaji ayat ini, kemudian pernah tahu. Saya bacakan terlebih dulu ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 163. Pembagiannya hanya 3. Ini pembagian orang yang mengaku beriman itu terbagi menjadi 3 golongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a. Astagfirullah, saya salah ayat, Pak. Wah, ini efek apa ini, Pak? Apa belum ngopi, Pak? 164, Pak. Malah keliru 1 ayat. Saya ulangi. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya. Saya baca terjemahannya apa adanya, ini versi dari Depak. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan pelepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa. Udah itu dong. Ini kan tidak ada yang buka Quran ya? Nggak ada. Masya Allah, sepada hafal. Kalau jenengan buka ayatnya kan jadi
tahu ini kita sedang bahas apa lebih menghayati. Saya bacakan ada beberapa kata ganti di dalam ayat ini. Wa id qalat ummatun, dan ingatlah, jadi ceritanya Allah sedang mengisahkan sebuah kejadian kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang manfaat dari kisah ini nanti untuk kita semua. Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka, suatu umat di antara mereka. Ini nomor urutnya dari yang terbaik diberi nomor 1 atau diurutkan sesuai dengan urutan penyebutan di ayat. Mau yang mana? Pokoknya yang kelompok pertama disebut itu kita beri nomor 1, boleh begitu? Oh, siap. Sesuai dengan yang terbaik nomor 1. Enggak, ini gimana urutannya? Apa sesuai urutan yang disebut di ayat? Sesuai ayat aja dulu. Siap. Nanti kalau jangan nggak cocok ya diganti aja. Wa id qalat ummatun, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka. Suatu umat berarti nomor 1. Allah menyebut suatu umat di antara mereka. Ini kelompok pertama. Di antara mereka, mereka itu berarti keseluruhan umat. Seluruh umat berkata, jadi suatu umat, kelompok yang pertama ini berkata. Kepada siapa mereka berkata? Lihat kalimat lanjutannya. Suatu umat, kelompok pertama ini berkata begini, lima ta'iduna qaumanillahu, mengapa kamu atau kalian menasehati kaum? Mengapa kalian? Kalian ini berarti kelompok keberapa? Kelompok pertama berkata, mengapa kalian? Berarti kalian ini kelompok keberapa? Kedua. Mengapa kalian menasehati kaum yang akan diazab oleh Allah? Berarti kaum ini kelompok berapa? Ketiga. Oke. Ini urutannya. Urutan sesuai dengan ayat. Tapi kalau nanti yang terbaik di antara 3 kelompok ini mau diletakkan di urutan 1, nanti kita ubah urutannya. Nah, ini kita sesuaikan dulu dengan urutan penyebutan di dalam ayat. Ketika kelompok pertama, wahai Nabi, ingatlah dulu ada sekelompok orang, ini kelompok pertama, berkata kepada kelompok kedua, wahai kelompok kedua, mengapa kalian menasehati kelompok ketiga, yang kelompok ketiga itu akan dihukum, diazab oleh Allah Ta'ala, akan dihukum, diazab oleh Allah Ta'ala. Ceritanya gini Pak, jadi ini mau diceritakan komplit apa separuh-separuh aja? Komplit lah ya. Ya, siap. Mudah-mudahan jangan tidak ngantuk mendengar kisahnya. Satu 164. Iya, tadi saya sudah meralatnya. Iya, pangapunten. Tadi 164. Ya, tadi sempat, mungkin karena juga belum ngopi Pak Yai, jadi saya tak ngopi dulu. Efek kalau kurang ngopi itu ya. Iya, harus kajian subuhnya berarti harus tiap hari nih Pak, biar ngopi terus. Sebenarnya yang enak ini bukan kopinya saja, ya, kopinya enak, tapi gratisnya lebih enak. Saya ulangi, ini kisahnya. Para ulama sebenarnya ada khilafiyah tentang kejadian ini. Nah, uniknya Allah kalau berkisah itu sering kita jumpai dengan metode yang seperti ini. Apa itu? Allah tidak menyebutkan detailnya, waktunya, tempatnya, orang-orangnya nggak disebutkan detail di dalam ayat. Akhirnya nanti akan menimbulkan perdebatan di kalangan para alim ulama. Sebenarnya itu ada manfaat. Kenapa Allah tidak menyebutkan detailnya? Allah hanya menyebutkan kata ganti saja. Kelompok 1, kelompok 2. Karena ayat ini akan berlaku universal.
di mana saja dan kapan saja. Orang-orang yang mengaku beriman selalu terpecah menjadi 3 golongan ini. Nanti kita termasuk yang mana, silahkan pilih saja. Oke, saya mulai kisah singkatnya, tidak usah detail sekali karena waktunya tidak cukup. Jadi ceritanya dalam suatu tempat, kata para ulama ini nama kotanya adalah kota Ailah namanya. Kota Ailah itu terletak di pinggir Laut Merah, antara Madian dengan Padang Tih. Jadi ini kalau sekarang ini sebutan tempatnya adalah Padang Sinai. Jadi di pinggir Laut Merah, ada pantainya, ada bukit-bukitnya, ada pepohonannya sedikit. Siapa pelakunya? Mereka adalah Bani Israel. Banyak ulama yang mengatakan ini Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam, di masa pengurungan 40 tahun yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allah Ta'ala memberikan perintah kepada mereka. Perintah awalnya disuruh ibadah pada hari Jumat. Ibadahnya apa? Iktikaf. Dari subuh ini, sebelum subuh masuk ke masjid, kalau bahasa kita masjid, baru boleh keluar dari masjid nanti setelah maghrib. Maghrib terbenam matahari baru boleh keluar. Iktikaf seharian. Mereka nawar, mintanya hari Sabtu. Nawar, disuruh hari Jumat, suruhnya hari Jumat, mintanya hari Sabtu. Jadi begini Pak, ini pelajaran pertama. Kalau diperintah oleh Allah itu sebaiknya jangan ngenyang, jangan tawar-menawar, karena nanti bisa saja ujungnya malah balilo sendiri. Jadi kalau ada perintah apa dari Allah, setelah kita tahu ternyata itu wajib, kerjakan, jangan tawar-menawar. Baik. Nyenengan ingin tahu kenapa mereka milih hari Sabtu. Ini pelakunya Bani Israel. Kenapa mereka milih hari Sabtu? Mau saya sampaikan alasannya. Oh, ternyata mereka lebih pandai daripada kita, lebih paham tentang alam semesta daripada kita. Bani Israel itu punya alasan begini. Mereka sampaikan kepada nabinya, waktu itu Nabi Musa. Kenapa kok milihnya hari Sabtu? Kalau hari Jumat, kata mereka, Allah masih sibuk. Karena Allah menciptakan langit, bumi dan semua isinya dimulai hari apa tadi? Hari Ahad. Dalam waktu berapa hari? Di surat Al-A'raf juga disebutkan ayat 43. 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti hari Jumat Allah masih sibuk katanya. Hari Sabtu Allah sudah santai, Allah sudah longgar. Jadi itu logikanya Bani Israel dulu begitu. Makanya mereka milih hari Sabtu. Nanti kalau hari Jumat Allah tidak konsentrasi di ibadah, karena masih sibuk. Jadi pilihnya hari Sabtu. Pokoknya mereka logikanya luar biasa. Menyamakan Tuhan dengan makhluk. Itu nampaknya cerdas tapi sebenarnya bodoh. Baik, kita lanjut. Nah, pada pekan-pekan awal, bulan-bulan pertama normal-normal saja. Itu Bani Israel yang terkena beban itikaf adalah laki-laki dewasa balik berakal. Anak-anak tidak, perempuan enggak. Yang sakit tentu juga tidak. Untuk beban itikaf, awal-awal semuanya taat, tidak ada yang balelo, tidak ada. Jadi ini ceritanya jadi alurnya maju mundur nggak apa-apa ya Pak. Mudah-mudahan jangan masih konsentrasi. Ini kopinya belum dapat semua ya. Oh ya pantas pada lirik kiri kanan. Ini punya saya mana kok belum datang. Sabar Pak, itu sedang diaduk. Tengok toleh. Kalau jangan pengen dapatnya pertama kali ya duduknya di sini. Dapatnya pertama kali. Jadi mereka dikurung oleh Allah Ta'ala selama 40 tahun, kebingungan di dalam negerinya. Karena awalnya disuruh membebaskan Baitul Maqdis tapi tidak mau.
Akhirnya Allah marah, Allah hukum mereka dikurung di tempat yang tadi kita sebut itu. Namanya kota Ailah menurut banyak ulama. Nah, walaupun demikian Allah tetap menyediakan untuk mereka bahan makanan, bahan minuman. Jadi yang dari luar tidak bisa masuk situ, mereka sendiri tidak bisa kemana-mana. Nah, jadi ya sudah, tetap Allah sediakan makanan dan minuman. Namanya manna wassalwa. Manna wassalwa itu disebutkan di dua tempat, di surat Al-Baqarah ada kisahnya, di surat Al-A'raf ini juga ada. Itu makanannya, minumannya dulu maaf. Manna itu sejenis minuman, warnanya putih, lebih putih dari susu, kemudian rasanya lebih lezat daripada madu. Itu Allah sediakan setiap hari di pepohonan yang ada di sekitar pantai itu. Nanti mereka tinggal ngambil aja, di pagi hari sudah bisa ngambil. Dan minuman ini masa kadaluarsanya 1 hari. Jadi tidak bisa disimpan sampai, bukan satu, tidak bisa disimpan sampai besok gitu Pak. Tidak bisa disimpan sampai besok. Dan untuk besok gimana Ustaz? Besok ada lagi yang baru. Jadi setiap hari mereka minum minuman yang fresh disediakan oleh Allah Ta'ala. Satu lagi salwa, itu jenis makanan, sejenis unggas burung, beburungan yang badannya agak besar, dagingnya tebal, terbangnya rendah. Nah, itu jenis apa tuh kayak kalau sekarang? Kayak puyuh tapi lebih gede, mungkin lebih mirip ayam mungkin. Nah, jadi dagingnya sangat lezat. Itu Allah sediakan. Setiap hari begitu, setiap hari begitu. Sama, masa kadaluarsanya juga 1 hari. Jadi untuk besok akan disediakan yang baru setiap hari begitu, setiap hari. Kabarnya selama 40 tahun. Kalau itu masih kurang, masih ada laut menyediakan ikan. Laut menyediakan ikan. Dan ikannya gampang diambil. Nah, pada awal-awalnya taat, mereka laki-laki dewasanya semuanya itikaf. Akhirnya sampai pada satu titik, nah itu tadi mundur ke ayat 163 tadi. Itta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Allah menambah ujian. Jadi ini juga berlaku untuk kita. Kalau kita taat kepada Allah, nanti ada ujian untuk menaikkan levelnya. Ini lulus ujian naik level. Kalau nggak lulus jadi gimana? Biasanya kalau sekolah nggak lulus ujian terus gimana? Ujian kenaikan kelas nggak lulus terus tinggal kelas. Bisa turun kelas nggak? Bisa nggak Pak Guru? Pak, ada nggak yang sampai turun kelas? Enggak. Kalau tinggal kelas ya rata-rata tinggal kelas. Kalau ujian Allah itu kita ikuti, kita sukses melaluinya, nanti akan naik kelas. Kalau gagal bisa tetap di kelas yang sebelumnya atau malah jadi turun kelasnya. Gimana cara Allah menguji? Jadi Allah ngasih soal ujian itu gampang-gampang Pak, cuman jawabnya yang angel. Soal ujiannya gampang-gampang. Caranya bagaimana Allah ngasih soal ujian? Sederhana. Allah perintahkan seluruh ikan di Laut Merah itu tidak boleh muncul kecuali hari Sabtu. Itu pun waktunya dari pagi sampai sore. Padahal hari Sabtu mereka ngapain? Itikaf. Gak boleh kemana-mana. Dan setiap hari juga sudah disediakan makanan, manna wassalwa disediakan. Cuma namanya manusia Pak, ya ada ketamakannya, ada kerakusannya, ada kebosanannya. Makan ikan, makan daging terus tiap hari bosan nggak ya? Maksudnya kayak daging ayam gitu, minumnya susu terus, itu bosan nggak? Bosan. Karena ada bosan-bosannya, juga ada serakah-serakahnya. Nah, itulah manusia. Kita semua juga begitu. Akhirnya sampai pada satu ketika ada seorang tokoh dari kalangan Bani Israel, itu bukan tokoh sembarang, tokoh nasional kalau kita sebut hari ini, mencoba ide baru. Idenya adalah dia malam Sabtu pergi ke pantai, bikin lubang besar sekali di pinggir pantai, agak dalam. Dari lubang itu dia bikin parit kecil ke arah laut. Malam Sabtu. Nanti subuh dia tetap berangkat ke masjid. Subuh tetap berangkat ke masjid.
Habis maghrib selesai itikaf, dia nggak langsung pulang. Terus kemana dia? Pergi pantai, melihat kira-kira perangkap yang dia buat berhasil apa tidak. Ternyata Bapak Ibu, itu di satu kali percobaan langsung sukses ya. Itu di perangkap yang dia buat di pinggir pantai itu banyak terperangkap ikan. Ikannya masuk hari apa ke situ? Ikan itu masuk perangkap hari apa? Hari Sabtu. Karena ikan hanya muncul hari Sabtu. Ikan kalau sudah muncul terapung-apung di permukaan itu. Ikannya ngapung-ngapung kayak jenengan pergi ke rumah makan terus menyediakan kolam ikan nanti dikasih makan ikannya, itu mirip-mirip kayak gitu kata para ulama. Jadi ikannya itu kalau sudah ke bawah ombak ke pinggir pantai masuk ke udah selesai, nggak bisa balik lagi ke laut. Nek panjenengan yang jadi orang ini saat badannya sedang itikaf, kira-kira pikirannya kemana? Nah, oke. Itu nanti nyebar informasinya. Dia cerita ke teman-temannya. Pekan berikutnya yang ikut-ikutan begitu tambah banyak, tambah banyak. Uniknya pagi sebelum subuh mereka yang masang perangkap ini tetap masuk ke masjid, tetap masuk masjid untuk itikaf. Jadi badannya, tubuhnya tetap berada di masjid. Itu sekian tahun lamanya berlangsung begitu terus. Itu masing-masing sudah punya kaplingan sendiri-sendiri, punya apa itu namanya tuh, tempat strategisnya masing-masing. Itu bisa ribuan orang pesertanya, banyak sekali. Tapi tetap sebelum subuh mereka sudah berada di masjid. Itu berlangsung bertahun-tahun lamanya. Sekarang saya tanya jenengan, kalau itu terjadi di kita hari ini, kira-kira suasana masjid jadi bagaimana? Suasana masjid bagaimana? Suasana itikafnya itu khusyuk apa enggak itu kira-kira? Hah? Itu kalau jumlah laki-laki dewasa waktu itu ada sekitar 100 atau 200 ribu orang. Itu pelaku ini mereka puluhan ribu orang. Bukan 1-2 orang, banyak. Itu suasana masjid jadi tidak nyaman karena mereka sibuk memperbincangkan hasil perangkapnya itu. Ada satu kelompok yang tadi disebut di ayat, mereka adalah urutan kedua. Kelompok kedua ini selalu menasihati kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga itu yang masang perangkap. Dinasihati mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan begitu, itu namanya ngakal-ngakali syariat Allah dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya ini Pak, setelah sekian tahun berlalu, kelompok ketiga ini secara ekonomi meningkat. Secara ekonomi meningkat. Kenapa meningkat? Tadi saya awali dengan ayat tentang syukur itu. Padahal mereka nggak bersyukur. Tapi kenapa ekonominya meningkat? Secara hitungan manusia itu kok bisa naik ekonominya? Halo, ini kopinya sudah ada. Karena punya stok ikan yang banyak mereka. Jadi yang lain nggak punya, itu jadi komoditi untuk diperjualbelikan. Lama-lama kelompok yang curang ini, kelompok ketiga ini secara ekonomi naik, tapi mereka juga gerah tidak suka dinasehati oleh kelompok yang kedua. Akhirnya mereka memisahkan diri di masjid, sudah terpisah. Di luar masjid mereka pun memisahkan diri. Gimana tuh? Bikin perkampungan sendiri yang isinya orang-orang kaya. Mereka bikin perkampungan elit. Nah, uniknya di masjid itu ada kelompok yang tidak ikut-ikutan masang perangkap, tapi mereka juga tidak mau menasehati kelompok ketiga ini. Malah mereka menegur kelompok kedua. Jadi kelompok kedua yang beramar ma'ruf nahi mungkar itu malah jadi sasarannya kelompok yang ini. Itu kelompok pertama yang disebut pertama kali oleh Allah Ta'ala. Jadi kelompok yang pertama itu malah menjadikan kelompok kedua sebagai sasaran. Ngapain mereka dinasihati? Udah biarin aja, toh nanti akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Ini nampaknya bagus, kalimatnya itu nampak bagus, logis, masuk akal.
tapi sebenarnya kalimat yang jelek. Kalimat yang jelek. Nah, hadirin yang saya hormati, itu latar belakang kisahnya. Sekarang kita ambil manfaatnya. Kelompok pertama ini kelompok yang tidak ikut pasang perangkap, tapi tidak mau menasihati, tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, malah menyerang kelompok yang kedua. Kelompok kedua, kelompok yang tidak ikut pasang perangkap, beramar ma'ruf nahi munkar. Dan yang unik, perhatikan kalimat kelompok kedua ini, Pak. Kalimatnya indah sekali. Ketika kelompok pertama menyerang kelompok kedua menjawab, qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka menjawab, ini adalah alibi kami di hadapan Allah, agar kami nanti di akhirat tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi amar ma'ruf ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar yang kami lakukan adalah bentuk pelepas tanggung jawab kami di hadapan Allah nanti. Ketika diberi pertanyaan oleh Allah, kami sudah bisa menjawab. Kami sudah beramar ma'ruf nahi munkar. Kami sudah mengingatkan, kami sudah menasihati. Ila rabbikum, kepada Tuhanmu. Coba lihat, Pak. Lihat. Tolong dihayati kalimat ayatnya. Kelompok kedua ini ngomong kepada kelompok pertama. Menjawab kelompok pertama, ini pelepas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan kalian. Padahal kalimat awalnya kami, Pak. Kalimat penutupnya kalian. Kenapa kelompok kedua tidak ngomong begini? Ini pelepas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan kami. Dia malah ngomong, mereka malah ngomong, ini pelepas tanggung jawab kami di hadapan Tuhan kalian. Paham, Pak? Ini hebatnya kelompok kedua, Pak. Jadi mereka bisa ngasih nasihat sana sini. Kelompok ketiga yuk dinasihati, kelompok pertama juga dikasih nasihat, tapi dengan bahasa sindiran yang lebih tajam. Kelompok pertama itu diingatkan oleh mereka seolah-olah mereka sedang lupa kepada Tuhannya. Kalau punya tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Makanya dikatakan ini Tuhan kalian. Padahal ya Tuhan kita semua. Tuhan kalian. Wala'allahum yattaqun, dan mudah-mudahan harapannya kelompok ketiga itu mau bertakwa, mau meninggalkan dosa mereka. Coba lihat, ini hati mereka terbuat dari apa kayak gini, Pak? Ini Bapak. Ini secara sosial, Pak. Kelompok ketiga ini dan kelompok pertama dan kedua, terutama kelompok kedua, itu secara ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Kelompok ketiga ini jumlahnya lebih banyak dan ekonominya di atas. Jangan bayangkan orang kaya dinasehati orang miskin, itu kira-kira masuk nggak nasihatnya? Hah? Orang kaya nih dinasehati orang miskin, kira-kira masuk nggak nasihatnya? Jenengan punya duit banyak dan jenengan melakukan kesalahan misalnya, dan jenengan tahu itu salah, tapi yang nasihati orang miskin, itu terima nggak, Pak? Nanti kok ketemu di masjid, oh dia udah berada di soft duluan, jenengan mau nggak sholat di jajaran dia? Kayaknya nggak mau, Pak ya. Cari sebelah yang lain lah. Itu suasananya jadi aneh, Pak. Padahal mereka semuanya berada di masjid, tapi suasananya jadi aneh karena maksiat yang dilakukan oleh suatu kelompok. Yang bermaksiat cuma satu kelompok saja maksud saya, tapi efeknya, Pak, masya Allah, efeknya luar biasa. Kita lanjutkan. Kira-kira secara sosial lagi, di masyarakat yang memegang peranan penting urusan-urusan masyarakat itu kelompok keberapa? Ketiga. Kenapa? Nah, mereka orang kaya, punya duit. Coba bayangkan bagaimana perasaannya kelompok ketiga terhadap kelompok pertama. Mereka senang nggak dengan adanya kelompok pertama? Ini yang bermaksiat, yang jahat, yang zalim, itu kelompok ketiga. Mereka punya duit. Dengan kelompok pertama gimana? Mereka musuhan nggak? Enggak. Kalau hari ini, Pak, mungkin kelompok pertama sudah jadi buzzer, Pak. Buzzer, Pak. Buzzer syariah.
Karena secara fisik mereka juga hadir di masjid, taat. Bahkan mungkin nampak lebih khusyuk, lebih serius ibadahnya daripada kelompok kedua. Mungkin secara fisik itu lebih serius daripada kelompok kedua. Nah, kelompok kedua ini yang sibuk ngorong-ngorong nasihati sana sini. Nah, kita lanjutkan. Akhirnya Allah Ta'ala pada satu titik setelah maksimal nasihatnya tidak mempan, Allah menurunkan hukuman. Hukumannya nanti disebutkan di ayat yang berikutnya. Apa itu? Kunu qiradatan khasiin. Mungkin pernah kita sampaikan ini, tapi saya tidak akan ulang lagi, cuma sekilas saja. Akhirnya suatu saat itu kelompok kedua itu, Pak, sebelum berangkat ke masjid itu mereka selalu mampir ke perkampungannya kelompok ketiga untuk ngajak-ngajak, ayo berangkat itu. Suatu malam sebelum mereka masuk ke masjid, mereka mampir dulu ke perkampungan orang-orang kaya ini, mereka ajak-ajak tapi nggak ada jawaban, sepi aja. Akhirnya sore pulang dari itikaf, mereka mampir situ lagi, nggak ada jawaban lagi. Besoknya hari Ahad pagi mereka ke sana lagi, oh ternyata sudah tidak ada orang-orangnya. Di rumah-rumah yang mewah-mewah itu orang-orangnya sudah berubah menjadi kera dan babi, yang pernah kita sampaikan di bulan sebelumnya. Kera dan babi, yang muda-muda jadi kera, yang tua-tua jadi babi. Kenapa? Masih ingat? Kenapa kok pilihannya hewan ini, kera dan babi? Allah ingin menampakkan kepada kita karakter mereka, apa yang mirip dengan kera dan babi, kelicikannya, kecerdikannya, serakahnya, rakusnya, curangnya, apalagi Pak, pengkhianatannya, apalagi pengingkarannya, apalagi Pak, jangan sebut aja, joroknya, kalau babi kan ada jorok-joroknya dan seterusnya. Itulah kelompok ketiga ini, dan rata-rata punya harta banyak mereka. Baik, kita lanjutkan dari makullah yang saya hormati. Pertanyaannya, kelompok pertama ikut dihukum apa tidak? Ikut dihukum apa tidak? Kata sahabat Ibnu Abbas, iya, kelompok pertama juga ikut dihukum oleh Allah Ta'ala. Tapi hukumannya apakah juga disamakan dengan kelompok ketiga atau tidak? Nah, itu ada perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin rahimakumullah yang saya hormati, coba sekarang kita hayati lagi dengan keadaan kita hari ini. Terbit matahari tinggal 5 menit lagi. Walaupun ini kisah kaitannya dengan Bani Israel, dan kita bisa ngambil satu hikmah besar di balik kisah itu, yaitu karakter Bani Israel yang punya kekayaan didapat dari sumber yang haram dengan cara yang curang. Karakter mereka mirip seperti kera dan babi. Itu yang hari ini sedang dihadapi oleh saudara kita, para pejuang di Palestina sana, entah yang di jalur Gaza ataupun yang di tebing barat. Mereka sedang berhadapan dengan musuh yang karakternya seperti kelompok ketiga itu. Punya duit banyak, apalagi Pak, serakah, licik, cerdik, jorok, pokoknya ndak tahu malu lah. Berbohong kayak apapun mereka lakoni semuanya. Itu hari ini. Tapi juga akan muncul kelompok kedua. Kelompok pertama. Kira-kira antara kelompok pertama dengan kelompok kedua jumlahnya lebih banyak mana? Yang kedua? Kedua atau pertama? Nah, ada kemungkinan enggak kelompok pertama itu didekati oleh kelompok ketiga untuk nyerang kelompok kedua? Bisa nggak begitu Pak? Oh bisa. Nanti kamu carikan dalil ya. Nah, kamu carikan dalil ya. Pasal-pasal ya. Untuk nyalahkan kelompok yang kedua. Padahal yang jelas salah itu kelompok yang ketiga. Jadi nanti kelompok pertama itu fokusnya nyalahkan kelompok kedua. Oke. Kalau kita masukkan kaidah ini dalam kondisi kita hari ini, kita ambil salah satu patokan adalah kejadian di Palestina hari ini, perang besar yang terjadi di Palestina hari ini. Di sana ada pejuang, ada kelompok kedua yang sedang berhadapan dengan kelompok yang
ketiga. Apakah sekarang ada kelompok pertama? Justru yang mereka jadikan sasaran malah kelompok yang kedua. Ada begitu? Sejarah kembali berulang. Nah, kira-kira kelompok ketiga seneng nggak dengan kelompok pertama ini? Seneng. Nanti dikasih duit. Israel itu menggelontorkan duit triliunan banyaknya di media sosial, maaf, untuk para influencer di media sosial, menyuarakan dukungan kepada mereka. Nah, itu ada buzzer yang macam-macam, ada yang liberal, ada yang karuan, ada buzzer syariah juga. Ada buzzer syariah. Kalau buzzer syariah gimana, Ustaz? Pakainya ayat Quran, pakainya hadis Nabi untuk menyalahkan kelompok yang kedua. Ada gitu Pak. Dan secara tampilan kelompok pertama ini nampak lebih soleh. Oh, mungkin kemana-mana gamisan terus, kemana-mana apa ini namanya, kupluan terus. Oh, mungkin kelompok pertama jenggotnya malah lebih panjang. Ya pokoknya secara fisik ini lebih oke gitu, lebih soleh nampaknya, tapi hatinya busuk, hatinya jelek kepada kelompok yang pertama. Berarti satu-satunya yang selamat nanti kelompok kedua, jumlahnya lebih sedikit, terus ujiannya lebih berat karena akan diserang sana sini Pak. Diserang kelompok ketiga, diserang oleh kelompok kedua. Kelompok ketiga menyerang dengan cacian, makian, terus nggak karu-karuan, fitnahan, bulian. Kelompok pertama menyerang dengan, coba perhatikan kalimatnya. Ngapain sih kamu nasihati mereka? Toh nanti mereka akan dihukum oleh Allah. Itu logikanya masuk Pak. Karena sejarah, mereka tahu sejarah juga. Zaman dulu orang yang ingkar tidak lama kemudian akan dihukum. Kan berarti mereka pakai dalil. Kelompok pertama itu pintar dalil Pak. Mereka menguasai ayat, menguasai hadis kalau sekarang. Nah, kira-kira begitu. Maka pertanyaannya kita ulangi. Ada 3, pilih mana? Jangan ikut yang mana? 2, siap-siap ujiannya berat. Ujian ekonomi, ujian ini, ujian itu. Terus apa lagi tadi? Ibadah, semakin taat ibadah, ujiannya malah tambah berat. Kelompok kedua itu loh, ujiannya berat. Sudah ikannya dikurangi, di masjid harus berhadapan lagi dengan kelompok ketiga, masih harus dibully lagi oleh kelompok kedua, kelompok pertama, berat Pak. Nah, itu kehidupan sosial kan kerasa Pak, nanti di luar masjid akan terasa. Jadi bagaimana hubungan kita di dalam masjid ini, damaikah kita, hati kita bersatu apa tidak, itu akan sangat mempengaruhi hubungan kita di luar sana. Nah, itulah yang terjadi pada Bani Israil. Sejarah akan selalu berulang. Nah, hadirin yang saya hormati, gitu aja ininya, urutannya apa mau diganti? Kelompok pertama jadi kelompok kedua. Kelompok kedua jadi kelompok pertama. Yang kedua, yang pertama tadi jadi kedua. Yang ketiga tetap ketiga saja. Oh iya, siap. Ya monggo. Nah, hadirin yang saya hormati, setiap Allah menyebutkan ayat ini dengan lafal umum ya, karena tadi manfaatnya ini akan bermanfaat untuk orang beriman di mana saja mereka berada. Nah, orang beriman di mana saja mereka berada mesti akan terpisah-pisah, terpecah-pecah. Umat itu menjadi 3 golongan. Tinggal kita mau pilih yang mana saja. Saya kira ini sebagai penyampaian saya di awal. Bu, nanti ada yang mau diskusi, tanya jawab. Ini pas baru saja terbit matahari. Silakan Bapak Ibu. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebenarnya pada tadi Hamas tadi menang bukan karena manusia, karena Allah. Karena yang menjadikan kelompok 3 karena ada negara Allah. Iya. Jadi menang dari tadi sampai Allah mentakdirkan kebenaran. Iya. Pertanyaan beliau menarik. Apakah itu kiasan?
Jadi diubahnya Bani Israel kelompok ketiga ini menjadi kera dan babi itu adalah kiasan saja atau kejadian yang sebenarnya memang manusia terus berubah wujudnya jadi kera dan babi? Jawabannya saya meminjam kalimatnya sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu beneran Pak, beneran, bukan kiasan, asli betul. Jadi kelompok ketiga ini secara fisik memang betul-betul diubah wujudnya menjadi kera dan babi. Namun masa hidup mereka tidak lama, hanya 3 hari. Jadi setelah 3 hari semuanya mati, tidak ada yang bertahan hidup. Tidak ada yang hidup sampai bertahun-tahun, beranak pinak, enggak. Itu hanya 3 hari saja. Kata sahabat Ibnu Abbas demikian, hanya 3 hari saja. Kenapa? Karena memang Allah hanya ingin menampakkan kepada kita ini hukuman, dan ingin menampakkan kepada kita tentang karakter kelompok ketiga ini, ya seperti kera dan babi. Padahal dua hewan ini unik Pak. Uniknya gimana? Kalau dihubungkan dengan tempatnya itu kayak nggak nyambung gitu loh Pak. Tempatnya di mana tadi? Setting tempatnya di mana tadi kejadiannya? Pinggir laut, pantai. Kita jarang Pak nemukan kera di pinggir laut, itu jarang. Mungkin ya ada spesies kera di pinggir laut, tapi itu nggak umum. Oke. Satu lagi babi. Ada nggak babi di pinggir laut Pak? Babi itu di mana habitatnya? Hah? Di hutan kan gitu. Hutan. Nah, sedangkan mereka di pinggir pantai. Maksud saya itu gini deh. Itu memang murni hukuman dari Allah Ta'ala. Allah hadirkan hewan yang di situ nggak ada. Mungkin seumur-umur Bani Israel belum pernah tahu hewan yang namanya babi. Kok bisa berubah jadi babi? Itu ingin menampakkan kepada kita karakter mereka yang seperti kera dan babi, yang muda seperti kera, yang tua seperti babi. Jadi dulu kejadiannya nyata, ya hari ini kita tinggal ambil manfaatnya. Secara kiasan karakter Bani Israel yang ingkar kepada Allah seperti kera dan babi. Jadi banyak ulama yang menyebut orang-orang Zionis hari ini kalau memang betul mereka itu adalah keturunan Bani Israel asli, tapi karena perangai mereka mengulang sejarah kelompok ketiga yang dulu itu, maka disebut dengan naslul qurud wal khanazir. Mereka hanya keturunan kera dan babi gitu. Jadi keturunan kera dan babi. Kera itu bahasa Jawanya apa Pak? Kera. Ketek. Apalagi. Kalau kunyuk itu bahasa apa kunyuk? Hah? Nah ini saya tanya serius Pak ini. Bahasa Jawa juga ya. Kunyuk itu antara ketek sama kunyuk lebih sopan mana? Oh ketek lebih sopan. Berarti kunyuk lebih. Oh ya, pakai yang kunyuk aja nanti Pak ya. Babi sama celeng itu lebih sopan mana? Babi. Berarti nanti pakainya celeng aja. Kunyuk dan celeng. Tapi nggak enak kok bahasanya kasar. Nah, itu menunjukkan karakter. Jadi kalau Charles Darwin melanjutkan teori mbah kakungnya Erasmus Darwin, manusia adalah hasil evolusi dari monyet, yang benar adalah Bani Israel. Padahal kabarnya Erasmus Darwin, Charles Darwin itu keluarga Yahudi Pak ya, Yahudi ortodok yang lebih dekat ke Zionis, lebih dekat ke ateis. Justru yang lebih tepat adalah dulu pernah ada manusia yang diubah wujudnya jadi monyet. Itu nenek moyangnya orang Yahudi itu. Kalau manusia berasal dari monyet itu nggak benar. Wah itu ngawur, itu ngarang. Itu karangannya orang ateis yang ujungnya adalah tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui kalau manusia ciptaan Tuhan. Akhirnya dibuatlah teori aneh dan membingungkan. Makanya orang yang dapat pelajaran itu mesti bingung Pak. Ya, saya dulu korban kebingungan itu. Ya kan jadi korban juga. Iya sama. Oh ya, ya mari kita sama-sama tobat lah. Mosok kita berasal dari monyet. Ya jelas kita nggak terima. Kita berasal dari siapa? Nabi Adam yang diciptakan Allah pada hari Jumat tadi. Jadi mereka menelurkan teori itu karena tidak percaya adanya Tuhan. Itu teorinya orang ateis. Maka kalau bisa jangan dipakai lah di sekolah-sekolahan kita. Baik, haturihmakumullah.
Yang kedua, apakah Hamas pripun? Id ramaita walakinallaha rama. Ya. Apakah Hamas, sebenarnya para pejuang di sana bukan hanya Hamas. Hari ini yang besar-besar ada dua memang. Yang paling besar memang Hamas, diwakili oleh sayap militernya Brigadir Izzuddin Al-Qassam, atau kata Ibu Syahidil Qassam itu bahasa Arabnya. Satu lagi ada yang besar juga, namanya Saraya Al-Quds. Saraya Al-Quds itu juga besar. Kalau Al-Qassam hari ini diwakili suaranya oleh saudara kita Abu Ubaidah. Ingat Abu Ubaidah, khas sekali suaranya. Kalau Al-Qassam Saraya Al-Quds itu suaranya diwakili oleh, maksud saya jubirnya itu adalah Abu Hamzah. Abu Hamzah beda orang, beda fraksi juga, tapi sama-sama pejuang di sana. Dan kabarnya juga di situ ada fraksi komunis yang ikut melawan Yahudi Israel. Satu lagi ada fraksi, saya lupa. Itu ada 4 fraksi besar-besar yang sedang berjuang sekarang melawan penjajahan Israel di sana. Tapi yang paling menonjol memang Hamas. Yang paling menonjol memang Al-Qassam. Al-Qassam itu unit militernya Hamas. Kalau Muhammadiyah berarti apa? Kokam. NU berarti GP Ansor. Ada Ansar, ada itu kira-kira gitu. Jadi Al-Qassam itu dengan Hamas seperti itu hubungannya. Hamas itu induknya, Al-Qassam itu brigadir militernya. Nanti mereka akan dimenangkan Allah, iya, insya Allah ya. Dan semua kemenangan pasti dari Allah Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Rasulullah sudah meramalkan, iya, nanti akan terjadi pembebasan Al-Aqsa. Suatu saat ada sahabat namanya Abdullah bin Hawalah. Beliau didoakan oleh Nabi dengan beberapa kalimat doa, terus kepalanya dipegang oleh Nabi, dan Rasul mengatakan begini, wahai Abdullah bin Hawalah, ya ibnu Hawalah, wahai ibnu Hawalah, nanti Baitul Maqdis akan berdiri kepemimpinan Islam di sana, kata Nabi. Nanti begitu kamu melihat di Baitul Maqdis Islam kembali memimpin, maka dunia akan terjadi banyak bencana, kata Nabi. Dunia akan terjadi banyak bencana, banyak gempa, banyak bencana alam. Ini belum selesai. Kaitannya dengan ini apa bukan? Terus setelah, nanti ditahan dulu, jangan dilupakan dulu, tenang, ini saya biar nggak lupa nih, saya lanjutkan dulu. Terus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah terjadi banyak bencana, setelah Al-Aqsa dikuasai oleh kaum muslimin, dunia mengalami banyak bencana, maka jarak antara manusia dengan hari kiamat sudah sangat dekat. Bahkan kata Nabi, lebih dekat daripada tangan saya ke kepala kamu, padahal tangan Nabi ada di kepalanya Abdullah bin Hawalah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Di beberapa tempat ada. Artinya kemenangan itu sudah pasti. Kemenangan pembebasan Al-Aqsa itu sudah suatu kepastian. Rasulullah sudah menyebutkan, cuman waktunya saja yang tidak bisa kita tentukan, cepat atau lambatnya. Tapi kembalinya Al-Aqsa ke tangan kaum muslimin itu sudah suatu kepastian. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan dan Rasul janjikan itu butuh ikhtiar. Jadi tidak bisa nunggu diam saja, doa tok, enggak bisa. Itu butuh ikhtiar. Nah, hari ini yang mengikhtiarkan itu untuk kita itu adalah para pejuang di sana. Yang mengikhtiarkan. Nah, kalau kita ingin ikut ikhtiar juga ya bisa, minimal dengan doa. Kalau kecuali nek jangan punya keahlian, keahlian medis, ya monggo lah sana berangkat kalau memang sanggup. Atau punya keahlian tempur, bisa punya koneksi ke sana ikut bertempur melawan Zionis, silakan. Kalau nggak punya keahlian medis ya nggak usah. Nggak punya keahlian tempur ya mau nanti ke sana ngurangi jatah makan tok yang mau ngopo. Nah, ya dari sini aja. Loh Ustadz kok nggak berangkat? Loh saya ini keahliannya apa Pak? Keahlian medis nggak punya. Keahlian tempur juga megang senjata malah kecetit nanti saya Pak. Ustadz jadi Ustadz aja di sana. Loh orang sana lebih paham agama dari saya.
hafal Quran, rata-rata hafal Quran. Dari kecil udah pakai bahasa Arab. Nah, ya. Tetap nganggur aja nanti saya di sana, udah tak di sini aja lah. Kita menyokong dengan doa, menyokong dengan dana kalau bisa. Dan seterusnya. Oke, saya tambahkan lagi. Sebentar, Pak Guru mau tanya. Jadi tanya Pak Guru. Pangapunten Pak Guru. Fardu ain. Wah, ini pertanyaannya langsung. Saya sudah menduga ini kayaknya kesana, ternyata benar. Masya Allah. Iya. Matur suwun Pak Guru. Apakah bisa? Bisa Pak. Bisa Pak. Karena kelompok ketiga itu mereka dikuasai oleh hawa nafsunya. Nah, itu karena mereka menjauhi sumber-sumber ilmu, tidak mau menerima nasihat, Jadi di hatinya sudah ada keserakahan, kesombongan, ditambah lagi mereka punya kekayaan. Jadi tambah susah nasihat masuk itu, dan ditambah lagi kekayaannya didapat dari sumber yang haram dengan cara curang. Akhirnya hatinya semakin tertutup. Ya wis, komplit udah ada kesombongan, keserakahan, hartanya haram, nggak mau belajar. Ya itulah kelompok ketiga itu. Itu dinasihati nggak mempan. Itu kalau bohong Pak nggak malu-malu mereka Pak. Kalau bohong tidak malu. Kelompok ketiga itu, masya Allah jahatnya. Itu kalau mereka di sebuah negara, mesti mereka jadi penguasa. Mereka akan memegang menduduki posisi-posisi penting di sebuah negara. Sudah begitu, sudah pasti begitu. Oke. Kira-kira kelompok kedua jadi apa di sebuah negara? Jadi apa? Itu kalau di kantor aja Pak, susah naik jabatannya Pak. Kelompok kedua itu Pak, angel banget. Ujung-ujungnya nanti mana? Dimutasi, diancam-ancam. Nanti saya buang kamu. Dibuang kemana Pak? IKN katanya Pak. Ya, diancam-ancam. Itu kelakuannya kelompok ketiga kayak gitu. Nah, nanti kelompok yang pertama jadi apa? Jadi temannya kelompok ketiga nanti sering diundang ngisi kajian di kantor-kantor. Ya tujuannya untuk menguatkan posisi kelompok yang ketiga dan membuat kelompok kedua biar diem, rasa ngomong, intinya diem aja. Ada Pak, kayak gitu ada tuh. Masya Allah. Jadi kan belum pernah dikasih rumah ya sama orang Pak ya, belum pernah Pak ya, kasih rumah, dikasih mobil, dikasih tanah belum Pak ya, belum. Coba Pak, kamu saya kasih mobil ya, tapi mulutmu diem ya, tutup ya. Gimana kira-kira Pak? Halo, mau nerima mobilnya apa milih nggak terima? Loh, mobil mahal Pak, bukan kayak mobil saya. Mobil mahal Pak. Ada gitu tuh. Nah, saya ingat sekali dalam waktu mungkin sekitar sebulan yang lalu, Zionis itu lewat juru bicara internasionalnya. Seingat saya bukan siapa perdana menterinya, panggilannya Bibi namanya, Benyamin panggilannya Bibi. Netanyahu diplesetkan Setanyahu ya. Bukan dia yang ngomong, ada satu lagi saya lupa namanya. Dia bilang gini kepada raja-raja Arab, kalau kalian ingin aman di negeri kalian, hidup nyaman, tutup mulut kalian. Jadi raja-raja Arab itu diancam sama dia, tidak usah ikut-ikutan membela-bela Palestina. Kalau nanti kalian gak aman, tidak nyaman di negeri kalian. Itu kira-kira yang diancam kayak gitu kelompok kedua apa kelompok pertama tuh? Kelompok kedua diancam, tapi nggak bakal manut. Kelompok pertama manut. Nah, yang kelompok pertama ini nanti hasil ancaman tuh gimana? Ya udah, dia akan menyalahkan kelompok yang kedua, nggak akan ngutik-ngutik kelompok ketiga, udah karena ketakutan mereka. Nah itu tuh hari ini terjadi gitu tuh. Jadi
sejarah selalu berulang. Di Indonesia ada nggak yang gitu? Oh ada. Oh itu mereka akidahnya nggak bener. Itu kalau kelompok pertama ngomong kepada kelompok kedua. Yang akidahnya nggak bener aja imannya luar biasa tuh Pak. Dapat musibah masih bisa ngomong alhamdulillah Pak. Lihat nggak jenengan orang-orang Palestina rumahnya hancur, anaknya meninggal, istrinya entah kemana hilang, tapi di mulutnya masih bisa ngomong alhamdulillah. Ketika ditanya nanti bapak mau ngapa setelah ini, loh Tuhan kan ada kata dia, Allah kan ada, Tuhan saya maha kaya. Orang kayak gitu aja oleh kelompok pertama tetap dituduh sebagai orang akidahnya nggak bener kan ya. Tauhidnya nggak bener, itu kata kelompok yang pertama. Menjelek-jelekkan kelompok yang kedua. Makanya pilih Pak, jenengan mau berada di mana? Di barisan kelompok pertama kah, kedua kah, atau yang ketiga? Kemenangan itu pasti dari Allah, dan tentu untuk jadi kelompok yang kedua selalu diawali dengan ilmu, dan konsekuensi dari ilmu itu adalah amal, dan konsekuensi dari amal yang benar siap-siap nanti harus berhadapan dengan kelompok ketiga dan kelompok yang kedua. Kira-kira lebih kelompok pertama. Kira-kira yang lebih repot itu menghadapi yang ketiga atau yang pertama, Pak? Yang lebih repot yang mana? Ya jelas yang pertama. Yang ketiga tak gampang, jelas mereka ahli maksiatnya, terang-terangan bermaksiat, terang-terangan kebatilan dilakukan, nggak malu-malu. Nah, kelompok pertama ini loh, tadi Pak, mungkin secara fisik mereka lebih soleh nampaknya daripada kelompok yang kedua. Mungkin tadi jenggotnya lebih panjang, kupluknya lebih putih, gamisnya lebih mahal harganya. Pokoknya kelompok pertama ini mungkin mereka lebih fasih baca Qur'annya dan seterusnya. Mungkin puasa sunnahnya juga lebih banyak daripada kelompok kedua. Bisa dalil juga, menghadirkan ayat, menghadirkan hadis. Ini lebih repot untuk dihadapi daripada kelompok yang ketiga. Jadi kalau disuruh milih, mending ngadapin kelompok yang ketiga aja deh. Jelas. Kalau menghadapi yang pertama ini, masya Allah, mereka ini abu-abu Pak, abu-abu, enggak jelas kakinya di mana. Di kelompok kedua enggak, kelompok ketiga juga enggak. Yang abu-abu ini kalau di Quran disebut dengan orang munafik. Nah, la ilaha ula'i wa la ilaha ula, kata Allah, kesini enggak, ke situ enggak. Jadi kayak orang bingung. Allah alam bisawab. Gitu dulu saya kira, bapak sekalian dan ibu, cukup ya. Mungkin dari ibu-ibu ada yang ditanyakan, kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah selesai. Kopinya juga sudah habis, itu sudah dikumpul-kumpulkan semua gelasnya, berarti ya sudah waktunya selesai. Mari kita akhiri kajian kita, ngobrol-ngobrol kita, bincang-bincang kita pada pagi hari ini dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajmain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menanamkan ilmu yang baik dan benar di dalam hati kita, dan memberikan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya, dan memberikan kesabaran kepada kita untuk menghadapi segala konsekuensi dari pengamalan ilmu yang benar itu. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita dan mewafatkan kita di jalan yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu harapan kita semua. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.